Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 1 Rek A. Kali ini kami membuat video untuk memenuhi tugas riset operasi. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Nama saya Melani Wulandari. Nama saya Yopi Widianto. Oke, baiklah. Kali ini kami akan membahas kasus tentang pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Nah, karena kami membuatnya secara online, jadi makanya kita buatnya lewat video berikut. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 2, saya sebagai perwakilan akan menjelaskan kembali hasil diskusi kami, yaitu tentang materi pengambilan keputusan atau decision theory. Nah, di sini kami akan membahas teori pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Sebuah perusahaan percetakan di Pekanbaru, CV Blackpen Art Indonesia, dihadapkan dengan sebuah situasi mendadak, yakni COVID-19, yang dimana manajer perusahaan harus melakukan sebuah tindakan pengambilan keputusan yang tepat demi pertahanan perusahaan. Nah, dalam soal kali ini, itu kita terdapat 3 alternatif keputusan dan 3 situasi atau keadaan. Dengan keputusan pertama, yaitu manajer perusahaan akan melakukan pengurangan karyawan yang kita lambangkan dengan K1, yaitu akan bertemu dengan keadaan buruk, cukup, ataupun baik. Dan keputusan yang kedua adalah pengurangan jam kerja, kita lambangkan dengan K2. Dan yang ketiga adalah nonaktif atau menutup perusahaan yang kita lambangkan dengan K3. Dalam soal kali ini kita akan membahas dengan 5 cara atau 5 kriteria, yaitu dengan kriteria Laplace, kriteria Maximin, dan seterusnya. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam yang pertama, yaitu langkah pertama yaitu dengan penentuan probabilitas. Oke, pertama kali kita harus menambahkan kolom probabilitas atau baris probabilitas paling bawah. Nah, di sini kan udah langsung terisi nih 1/3, 1/3 per 1/3. Bakalan timbul pertanyaan 1/3 ini dapatnya dari mana? Nah, probabilitas itu adalah ada 100%. Nah, dari 100% ini kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena alternatif kita atau alternatif keputusan kita ada 3. Jadi kita membagikannya dengan 3, dan itu pun tergantung dengan soal. Kalau seandainya dari soal kita ada 4, 5 alternatif atau berapa alternatif, maka 100% dibagi dengan sesuai alternatifnya. Nah, di kali ini kebetulan kita ada 3 alternatif, yaitu 100% dibagi dengan 3. Maka dapat hasilnya 33,33%, atau kita jadikan dalam 1/3. Nah, selanjutnya kita penentuan expected value, yaitu dengan tadi kita udah lambangkan K1, K2, dan K3-nya. Nah, untuk mencarinya yaitu kita berdasarkan baris K1, yaitu terdapat nilai -3, 1, dan 5. Nah, nilai dari setiap baris ini kita kalikan dengan 1/3. Nah, contohnya dari sini. -3 kali 1/3 kita tambah dengan 1 dikali 1/3 kita tambah dengan 5 dikali 1/3, maka kita mendapatkan hasil 0,999. Dan selanjutnya juga sampai dengan K2 dan K3. K2, 4 dikali 1/3 ditambah dengan -5 dikali 1/3 ditambah dengan 2 dikali 1/3, maka kita akan mendapatkan hasil 0,33. Dan selanjutnya yaitu dengan K3 dengan keadaan buruk adalah 6 dikali dengan 1/3, 4 dikali 1/3 ditambah dengan -7 dikali 1/3, kita akan mendapatkan hasilnya 1. Nah, dari sini kita akan mencari yang terbaik. Di antara nilai 3, 0,99, 0,33, dan 1, mana nilai terbaik ataupun yang tertinggi? Yaitu tentunya angka 1. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan kriterium Laplace, keputusan non-aktif atau menutup perusahaan adalah keputusan terbaik bagi manajer perusahaan.
Nah, kita sudah melakukan langkah awal yaitu kriteria Laplace. Kita lanjut ke kedua yaitu kriteria maksimin. Nah, di sini maksimin, otomatis kita harus mencari nilai yang terendah atau terburuk. Nah, dari kolom di sini, dari keadaan buruk, cukup, baik, dari alternatif keputusan K1, K2, dan K3, maka kita akan mencari nilai yang terendah atau terburuk. Dari baris K1, yaitu kita akan mendapatkan nilai yang terburuk adalah min 3. Kita masukkan dalam kolom terburuk yaitu min 3. Pada baris kedua, K2, yaitu terdapat nilai terburuknya atau terendahnya adalah min 5. Kita tulis lagi dalam kolom terburuk min 5. Selanjutnya juga dengan K3 yaitu min 7. Nah, dari sekian nilai yang ini, min 5, min 7, min 5, min 3, min 5, min 7, kita akan tarik lagi nilai yang terbaik. Di antara yang terburuk pasti ada yang terbaik, maka kita akan pilih dari yang terburuk ini adalah terbaik yaitu min 3. Jadi kita tarik kesimpulan, dengan menggunakan kriteria maksimin, keputusan pengurangan karyawan adalah keputusan terbaik bagi manajer perusahaan. Oke, kita lanjut ke yaitu dengan kriteria maksimax. Itu adalah yang tertinggi atau terbaik. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, yang maksimin, yaitu cuman maksimin bedanya itu nilai terendah dan maksimal nilai tertinggi. Lalu kita masukin dari K1 nilai tertingginya adalah 5, K2 adalah 4, dan K3 adalah 6. Nah, di antara yang terbaik pasti ada yang terbaik. Makanya di atas langit masih ada langit. Jadi kita harus akan mengambil yang paling terbaik itu adalah angka 6. Dan kita tarik kesimpulan yaitu dengan menggunakan kriteria maksimal keputusan non aktif atau menutup perusahaan adalah keputusan terbaik bagi manajer perusahaan. Kita lanjut ke kriteria keempat yaitu Harwix dengan optimisme 80%. Nah, di sini alternatif keputusan masih dengan nilai E, K, I, yaitu dengan ini. Kita akan menambahkan kolom UR, yang dimana untuk mendapatkan kolom UR itu hasil dimana kita dimana untuk mendapatkan hasil kolom UR itu kita harus melakukan dulu hasil maksimal dikali A ditambah dengan hasil minimal dikali 1 kurang A. Nah, ini rumus untuk UR. Pertama yaitu untuk state of nature-nya yaitu kita tambahkan A sama dengan 80% dan 1 kurang A sama dengan 20%. Kenapa 20%? Karena kekurangan dari 80% menjelang 100% ada berapa? Berarti 20%. Nah, untuk K1 itu ada nilainya min 3, 1, 5. Di antara min 3, 1, dan 5, makanya kan hasil maksimal UR, yaitu kan dengan A sama dengan 80%, yaitu dengan hasil maksimal dikali A. Maka di antara K1 dengan nilainya min 3, 1, 5, yang maksimal atau nilai terbaiknya adalah 5. Berarti 5 kita kalikan dengan 80% atau 0,8. Berarti 5 dikali 0,8, maka hasilnya adalah 4. Dan selanjutnya juga di baris K2 yaitu nilai terbaiknya adalah 4. 4 dikali 0,8 maka akan dapat hasilnya 3,2. Dan pada baris K3 6. Nilai tertingginya adalah 6. Makanya 6 dikali dengan 0,8 maka akan dapat hasilnya 4,8. Oke, kita sudah memenuhi kolom itu A 80%. Selanjutnya kita akan mengisi kolom 1 kurang A sama dengan 20%, yaitu dengan hasil minimal dikali 1 kurang A. Hasil minimal dari K1 adalah min 3. Min 3 dikali dengan 20% atau 0,2, maka hasilnya min 0,6. Dan K2 yaitu min 5. Min 5 dikali 0,2 adalah min 1. Dan yang K3 itu min 7. Min 7 dikali 0,2 adalah hasilnya min 1,4.
Nah, selanjutnya kita tambahkan hasil maksimal kali A ditambah hasil minimal kali 1 kurang A. Itulah hasil dari kolom UR. Oke, selanjutnya 4 ditambah min 0,6 adalah, hanya kita akan mendapatkan hasil 3,4. Yang kedua, 3,2 dikurang min 1. 3,2 ditambah min 1, maka hasilnya 2,2. Dan yang terakhirnya K3 itu 4,8 ditambah min 1,4, maka hasilnya juga 3,4. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu pada K1 dan K3. Maka kita tarik kesimpulan, yaitu dengan menggunakan Hartwig dengan optimisme 80%, keputusan pengurangan karyawan atau non-aktif atau menutup perusahaan adalah keputusan terbaik bagi manajer perusahaan. Oke, yang terakhir yaitu adalah langkah minimax regret. Minimax regret, untuk mencari nilainya itu kita harus mencari dulu nilai terbaik di setiap kolom. Dari setiap keadaan, kita harus mencari dulu nilai yang terbaik dari keadaan buruk, cukup, ataupun baik. Makanya di sini kita harus melihat dulu nilai yang tertinggi atau yang terbaik. Dari kolom buruk yaitu kita terdapat nilai angka 6 untuk yang terbaiknya. Jadi, maka dari nilai yang tertinggi dikurangkan dengan nilai setiap kolom atau setiap baris, yaitu dengan pertama itu 6 dikurangkan dengan nilai yang di K1 yaitu 6 dikurang min 3, maka dapatlah hasilnya 9. Dan juga yaitu untuk di nilai K2 6 dikurang 4, maka dapatlah hasilnya 2. Dan pada K3 di kolom buruk yaitu 6 dikurang 6, maka dapat hasilnya 0. Dan juga di kolom keadaannya cukup, yaitu nilai terbaiknya atau tertingginya adalah 4. 4 dikurangkan dengan nilai di pada baris K1 yaitu 1. 4 dikurang 1 maka dapat hasilnya 3. Dan juga 4 dikurang min 5 maka dapat hasilnya 9. Dan juga 4 dikurang 4 maka dapat hasilnya 0. Dan begitu juga untuk di kolom dengan keadaan baik, yaitu nilai tertingginya ada 5. 5 dikurang 5 maka terdapat hasilnya 0. 5 dikurang 2 berarti mendapat hasilnya 3. Dan 5 dikurang min 7 maka akan dapat hasilnya 12. Nah, di antara nilai yang sudah kita dapatkan dari hasil regretnya ini, minimax regret, kita pindahkan ke kolom nilai yaitu yang terbaik di setiap baris. Pada baris K1 yaitu dengan pengurangan karyawan, nilai terbaiknya adalah terdapat 9. Dan juga untuk pada pengurangan jam kerja atau K2 yaitu nilai terbaiknya adalah 9 juga, seimbang. Dan selanjutnya untuk pada baris K3 atau non-aktif atau menutup perusahaan terdapat nilai terbaiknya adalah angka 12. Nah, di sini minimax regret sebelumnya itu bisa diartikan dengan penyesalan. Nah, dari sini kita akan mencari nilai yang terendah. Kenapa? Karena kita harus meminimalisir penyesalan kita. Jadi di sini nilai terendahnya di hasil minimax regretnya adalah 9, yaitu pada K1 dan K2. Maka bisa kita tarik kesimpulan dengan menggunakan kriteria minimax regret, keputusan pengurangan karyawan atau pengurangan jam kerja adalah keputusan terbaik bagi manajer perusahaan. Oke, sekian pembahasan soal dari kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami dan kesalahan kami dalam membuat video ini. Jika kurang bagus atau yang segala macamnya, namanya juga kami masih tak bertahan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.